2 ayat 7. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ada kata di sana, jadi ada organ espen hoi poloi kateleuntes, atau kata dasarnya adalah kapeleuo. Kapeleuo memiliki pengertian memperdagangkan firman dengan maksud mencari keuntungan. Kata itu dipergunakan oleh pedagang anggur. Kalau kita membaca Yesaya 1 ayat 22, pedagang anggur yang mencampur anggur dengan air. Saya beri contoh. Di Manado dikenal dengan 3 U. U pertama adalah Utu itu sebutan untuk orang Minahasa. Produksi cap tikus. U kedua adalah uti. Ini Pak Uti ada bersama kita, yaitu Pak Dodi. Produksi cap tikus. U yang kedua beli 1 galon. Maka untuk mencari keuntungan, bawa ke ungkek kami di Sangir dan Talaut, anggur 1 galon berubah menjadi anggur 1,5 galon, dicampur air. Dari 70% berubah menjadi 20% dengan tujuan mendapat keuntungan. Tidak semua hamba Tuhan di seluruh dunia memiliki maksud yang murni, tapi ternyata dari zaman Paulus sudah ada yang kapeleuo. Pandangan diri sendiri bercampur dengan pandangan Allah demi mencapai keuntungannya supaya dapat amplop besar. Kata mencari keuntungan ini ternyata digunakan bagi mencampur anggur, tapi sebaiknya yang harus kita lakukan adalah melayani dengan hati murni bagaikan seorang bayi yang baru lahir yang ingin akan susu yang murni. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wisudawan yang berbahagia, jadilah Anda hamba yang memiliki hati murni. Minumannya, makanannya harus murni. Urusan berkat, urusan Tuhan. Urusan kita menyampaikan ide Allah melalui penulis Alkitab. Hamba Tuhan sebaiknya dan selayaknya dengan maksud murni seperti firman Allah dalam 2 Korintus 6 ayat 4 berkata, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara, saya mengangkat dulu kata munafik ini. Secara semantik kata munafik berasal dari 2 kata, nafikat dan gasuak. Nafikat dan gasuak orang Minahasa paling mengenal, karena itu berarti sarang tikus. Tikus ada sarang dari MC. Kita kejar dia masuk sarang sana, tapi di sini ada dia untuk keluar. Itulah kata munafik. Senyumnya mungkin bisa lebar, tetapi itu bukan wajah sesungguhnya. Wajah sesungguhnya lubang tempat dia nari yang namanya gasuak. Di sana nafikat, di sini gasuak. Semoga lulusan Kuparates angkatan 2014 ini, angkatan ke-14, menjadi hamba Tuhan yang murni. Yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaiknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ada kata memalsukan di sana. Kata itu dalam bahasa Yunani doulontes, dari akar kata douloo, yang memiliki pengertian menjerat, memperdaya. Contoh dari kata itu adalah berburu dan memancing ikan, yang terlihat perbuatan yang bersifat menipu. Kelihatan melayani firman, tetapi ada tipuan di sana. Apa tipuannya? Dengan keuntungan yang banyak, orang tidak bisa tersinggung.
dengan olah bahasa, narasi yang indah, supaya penyumbangnya besar, amplopnya besar, tapi padahal itulah memalsukan firman Allah. Di sini tidak ada, tapi di mana-mana ada. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan dalam melayani Tuhan dengan maksud yang murni? 2 Timotius 2 ayat 15, firman Allah berkata begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kata berterus terang dari kata Yunani ortotomunta atau ortotome, yang berarti memotong dengan benar. Dengan kata lain, hamba yang melayani dengan hati murni adalah pelayan Tuhan atas firman Allah, bukan penguasa atas firman. Kata ini dipakai Calvin dalam teorinya, dalam teologianya, menganalogikan ada sepotong roti dengan dibagi kepada 2 anak. Maka untuk supaya adil itu didapat, maka orang tuanya harus mengukur berapa panjangnya roti itu dan harus dipotong. Kalau panjang 30, dipotong 15 cm. Itu adil menurut Alkitab. Yang dilakukan oleh hamba adalah sampaikan kebenaran itu dengan maksud murni, tanpa tipu muslihat, tanpa perasaan untuk mencari keuntungan dari pemberitaan firman. Maka hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Akhirnya, selamat kepada para wisudawan dan keluarga yang berbahagia. Sukses selalu menyertai Anda. Kibarkan paradigma ST Huparetes, kembangkan sayapmu, maka Anda akan mengudara dan Anda akan mengembang, tidak akan takut oleh badai apapun. Ki ata tefarex sadik yehuat katsina ratson taertenu, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Mazmur 5 ayatnya yang ke-13. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam wisuda ke-14 ini. Tuhan memberkati kita sekalian.